Shalom, selamat pagi semuanya, saudara-saudara yang terkasih. Saat ini Anda dimanapun berada, entah di rumah, mungkin lagi di perjalanan, dimanapun berada pagi hari ini. Ada satu firman Tuhan yang mau saya bagikan, Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh belas kasihan terhadap segala yang dijadikannya. Pagi hari ini mari kita mau menyadari kalau kita ini dijadikan oleh Tuhan. Tuhan itu menaruh belas kasihan kepada kita. Kami gak mengerti, Bapak Ibu, teman-teman di rumah dimanapun, dengan segala situasi yang sedang dihadapi. Tapi biarlah Roh Kudus mengingatkan kita pada pagi hari ini bahwa Tuhan menaruh belas kasih kepada engkau. Karena kehadiranmu di dunia ini atas kehendak Tuhan. Dia yang menjadikan kita dan Dia yang memelihara kita. Dia menjamin kehidupan kita. Pagi hari ini mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita benar-benar mau merindukan pribadi Tuhan yang hidup itu dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang penuh dengan belas kasih, pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu. Kami begitu bersyukur, karena ternyata selama ini dalam kehidupan kami, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu mencintai kami. Kadang kami gak sadar, tapi tetap saja ada penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tetap saja ada kekuatan, ada belas kasih-Mu atas kehidupan kami. Dan itu cara-cara-Mu untuk menyadarkan kami bahwa Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, biar hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang penuh dengan cinta kepada Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu. Kami mau persembahkan syukur kami sebagai korban kami. Kami mau letakkan di atas mezbah-Mu. Mari Engkau terima Tuhan Yesus ucapan syukur kami ini. Thank you Tuhan. Thank you Jesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan,
mau katakan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, Kau menyertai kehidupan kami Tuhan Yesus. segalanya Itu kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah. semua karena Anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, 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 anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kami mau nyanyikan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu anugerah-Mu dalam hidup kami. semua karena Bukan karena kekuatan kami bisa hidup Tuhan. bukan karena Semua karena kebesaran kasih-Mu bagi kami. Anugerah-Mu Tuhan. anugerah-Mu Anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kami mau angkat tangan kami Tuhan. Kami mau bersyukur. anugerah-Mu Mari bersyukur untuk anugerah Tuhan yang telah kita terima. anugerah-Mu Sadari bahwa Dia selalu hadir dalam kehidupanmu. semua karena Semua yang kami miliki karena anugerah-Mu Tuhan. Semua yang kami punya hanya karena anugerah-Mu. kekuatan Bukan karena kuat kami Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu bagi kami Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Besar Tuhan dalam hidup kami. Tak ada yang seperti-Mu, sungguh baik bagi kami. Penyertaan-Mu dalam hidup kami selalu nyata, selalu ada. Kami bersyukur Tuhan. Kami memuji nama-Mu, Allah kami yang baik, Allah kami yang baik. Terima kasih. Tuhan kami bersyukur. terima kasih Terus
bersyukur pada Tuhan-Mu. ku bersyukur. Kami rasakan Tuhan penyertaan-Mu dalam setiap hari yang kami lalui. Tuhan ada, tak pernah kami berjalan sendirian. Engkau ada dalam gelap kami, Engkau ada dalam terang kami, Engkau ada di saat kami berada di bawah maupun di atas. Kau tetap Allah yang pegang kendali dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Terima kasih. Kau sungguh baik bagi kami. Kau sangat baik ya Tuhan. Sangat baik. Biarlah kami terus melihat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Engkau sangat baik. Pagi hari ini kami mau menyadari ya Tuhan, pribadi Engkau di dalam kehidupan kami. Kalau selama ini kami mungkin merasa bahwa Tuhan yang kami ikuti adalah Tuhan yang tidak mempedulikan kehidupan-Mu, adalah Tuhan yang mungkin berlaku tidak adil dalam kehidupan-Mu, bahkan Tuhan yang tidak mendengarkan seruan-seruan-Mu. Pagi hari ini mari kembalikan hatimu bukan kepada perkataan si jahat, tetapi kepada perkataan firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan mau mengingatkan bahwa aku menaruh belas kasih kepada apa yang aku jadikan. Aku penuh dengan cinta kepada Engkau. Aku penuh dengan rahmat dalam kehidupan-Mu. Terus berjalan ke depan, memandang kepada Tuhan, merasakan kebaikan-Nya, karena tidak pernah berhenti Dia mencintai Engkau. Tidak pernah berhenti Dia mencurahkan kebaikan-Nya dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Sapa kami pagi hari ini Tuhan dengan cinta-Mu. Kasih-Mu lebih dari matahari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari matahari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti matahari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, Sedalam lembah Kau bayang telah menebus maut, kami dan menyelamatkan kami Tuhan. demikian dalam
Kau tebus hidupku, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari kita mau tenggelam di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Katakan saudara, seperti mentari yang bersinar. Kalau kau melihat setiap hari, seperti Tuhan masih memberikan matahari dalam hidupmu, itu Tuhan ingin katakan, kasih-Ku tidak pernah berhenti atasmu. Oh, terima kasih Tuhan. Takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang malu. Demikian dalam Kau tebus hidupku, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus untuk cinta-Mu bagi kami. Mari kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan syukur-Mu kepada Dia. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Sekali lagi kita mau nyatakan kasih-Nya Tuhan Yesus, bersyukur kepada Dia. Kasih-Mu, kami memenangkan pagi hari ini Tuhan, kasih-Mu Tuhan Yesus yang terus Engkau curahkan kepada kehidupan kami, memancarkan sinar. Tidak pernah berhenti kasih dan cinta-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih atas cinta-Mu. Biar kami rasakan cinta-Mu yang lembut pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau datang lebih lagi Tuhan Yesus, Terima kasih. tenggelam di dalam kasih-Mu, Menikmati-Mu, tenggelam di dalam hadirat-Mu. Thank you Tuhan. Biar kami merasakan hadirat-Mu, kasih yang menjamah kami, kasih-Mu, kasih yang memulihkan kami,
kasih-Mu, Yesus. Kasih-Mu yang membawa kami kembali kepada hati-Mu. Kasih-Mu Oh Tuhan Yesus, yang bawa kami mau bersyukur untuk cinta-Mu. rasakan cinta-Mu, Terus rasakan, kasih-Mu. biar dia mendekap Engkau pagi hari ini dengan cintanya. Oh, cinta-Mu terbaik bagi kami, Terima termanis bagi kami, seperti gelombang samudra. Demikian kasih-Mu Tuhan, demikian besar tak kasih. pernah berhenti cinta-Mu mengejar kami. Demikian Kau ada cinta-Mu, Tuhan, Kau tak pernah abaikan kami. tak pernah Kau selalu hujani kami dengan kasih-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you. kasih-Mu Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu saat ini Tuhan Yesus. buat hati kami. Kami mau katakan kepada Tuhan bahwa segala kebaikan-Mu tidak pernah bisa kami balas, selain membawa hati yang penuh dengan pengucapan syukur dan pengagungan kepada Engkau Tuhan Yesus. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati kami mau datang Tuhan, Segenap hatiku menyembah hanya kepada Engkau Tuhan Yesus, dan bersyukur untuk hidup kami Tuhan Yesus. kamu, dengan apa kan ku Ini setiap ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, segala atas segala kebaikan yang kami terima selama hidup kami. Segenap hati kami mau bersyukur Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya Tuhan Yesus, selamanya. Sekali lagi kami mau nyatakan, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Oh Tuhan, Jesus Lord. Biarlah setiap alunan musik ini berbicara tentang kasih Tuhan kepadamu pagi hari ini. Amin Tuhan. Saudara, mari engkau rasakan kebaikan Tuhan. Kau rasakan betapa Tuhan mencintai engkau dalam kehidupan. Nikmati saja hadirat Tuhan pagi hari ini. Karabashikorapa karabashikorapa rata karalabaya rabaya rabaya. Saat ini ketika engkau sedang meneteskan air matamu, Tuhan tahu. Tuhan sedang memandang kepada engkau pagi hari ini. Dia tahu engkau sedang menantikan sesuatu dari doa-doamu.
Tuhan tahu ketika engkau berkata, Tuhan aku sudah lama banget nunggu. Tapi biarlah kebenaran itu berbicara kembali kepada engkau. Bahwa Bapa yang telah menjadikan engkau, Dia akan memberikan belas kasih-Nya kepada engkau pagi hari ini. Siapkan hatimu. Siapkan hatimu, terimalah belas kasih Tuhan pagi hari ini. Thank you Tuhan, thank you Tuhan. Yaralaba shikorata karalaba yarabayara. Inaralaba shikoraba pakaralaba yarabara. Gak apa-apa saudara, kamu mau nangis gak apa-apa. Oralaba shikorata karalaba yarata karalaba ralabara. Inaralaba shikoralaba ralaba. Inaralaba shikiaralarara. Yaralaba shandayarana mase. Ini waktu buat saudara menjerit kepada Tuhan. Dia tidak mengabaikan engkau. Dia sedang melihat engkau saat ini. Oralaba shikaratakara. Oh Jesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Tuhan gak meminta lebih saudara. Dia meminta hatimu pagi hari ini. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya Tuhan, selamanya. Biarlah kuasa-Mu terus mengalir Tuhan. Kuasa-Mu terus mengalir atas kami pagi hari ini Tuhan. Oh kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang heran. Kami punya Tuhan yang selalu berbelas kasih atas hidup kami. Dan kami percaya kebenaran itu Tuhan. Kuasa-Mu menjamah kami pagi hari ini, menenangkan hati kami. Kau mendekap kami Tuhan, kuat di dalam hadirat-Mu pagi hari ini. Ya Rabbasyar, Ya Rabbasyikara Rama Karalaba Ya Rata Karalaba Ya Rabba Ya Rabba Ya Rata Karabasye. Ku rasakan kehadiran-Mu, kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwaku tenang bersama-Mu, kasih-Mu puaskanku. Ku rasakan kehadiran-Mu, kuasa-Mu mengalir Tuhan. Kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwaku tenang bersama-Mu, kasih-Mu puaskanku. Kau yang ku sembah, Yesus, Yesus, Kau ku sembah. Di hadirat-Mu
urapanmu sempurna. Pagi hari ini kami tahu Tuhan Engkau menyelesaikan kuasa-Mu atas hidup kami. Rasakan kehadiran-Mu. Mari terus bawa hatimu, rasakan, nikmati kuasa Tuhan. Kuasa-Mu mengalir di sini. Tuhan. Jiwaku tenang bersama-Mu. Kasih-Mu puaskanku. Ku rasakan kehadiran-Mu. Kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwaku tenang bersama-Mu. Kasih-Mu puaskanku. Kau yang ku sembah, Yesus. Yesus, kami mau sembah Engkau. Yesus, Kau ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas. Urapan-Mu sempurna. Kau ku sembah. Oh Yesus, kami mau sembah hanya nama-Mu Tuhan. Yesus, Kau ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas. Urapan-Mu sempurna. Terus sembah Dia, terus angkat hatimu, Yang ku sembah, angkat suaramu. Yesus, 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 panggil nama Yesus pagi hari Kau ini. ku sembah. Di hadirat-Mu, Hadirat-Mu ku bebas. Urapan-Mu sempurna. Kau yang ku sembah, Yesus. Yesus, Kau ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas. Urapan-Mu sempurna. sekali lagi katakan, Kau ku sembah Tuhan. Kau yang ku sembah, Kami angkat hati kami menyembah Engkau Tuhan. Yesus. Mandang kepada Engkau Yesus. Yesus, Kau ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas. Urapan-Mu sempurna. Kami bawa hati kami Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kami tersungkur menyembah-Mu. Kami mau nikmati kehadiran-Mu. Tuhan, Engkau nyata dalam hidup kami. Engkau nyata Tuhan, saat ini Engkau hadir. Kami bawa hati kami menyembah nama-Mu. Allah kami yang hidup, Allah kami yang layak, hanya nama-Mu. Hanya nama-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus.
Masihkan-Mu Tuhan, ku angkat suara bagimu. Haleluya. Ya Rama ya Rama Shikora Papa Karaba ya Rata Karaba ya Rabase. Haleluya. Jesus, kami nikmati Tuhan. Tiada tempat yang paling indah. Kami nikmati hadirat-Mu, Yesus. Tuhan Yesus. Dalam keheningan hadirat-Mu, kami menggapai hati-Mu. Kami merangkul Engkau Tuhan. Jangan Kau lepaskan kami Tuhan. Hadirat-Mu teduhkan kami. Ya Rabba syara labase, inara lama shikiara labara labase, inara laba shikora bakara baya rata kara labase, inara labara barabaso. Kami mau terus nikmati hadirat-Mu, hadirat-Mu, Tuhan Kau curahkan. Yesus ya labase, inara labaya rata kara labaya rabaya rabo. Jesus, Jesus. Ya Rabba karala bashana nana, inara la bashana ne, inara la baso, inara la masikire. Oh Jesus. Setiap kami, bawa setiap kami Yesus. Oh God, Haleluya, haleluya. oh Jesus Lord, ya Ramashi karapa, inara bashi karapa. Thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Thank you Jesus, thank you. Thank you. Thank you Jesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pagi hari ini kami beroleh belas kasih-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh melayani Engkau. Kami Kau layakkan. Kami Kau kuduskan. Dan Kau penuhi hidup kami dengan belas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena hanya ini yang bisa kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, pagi hari ini Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami melalui pemberitaan Injil-Mu. Dan kami percaya Tuhan,
setiap benih firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin Tuhan. Mungkin saat ini, pagi ini kami datang Tuhan dengan beban pikiran. Kami datang kepadamu dengan perasaan yang kacau, dengan perasaan yang khawatir. Tapi satu hal kami pegang, firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Yes, Jesus. Firman-Mu yang akan menerangi setiap jalan kami, menerangi pikiran dan hati kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan Tuhan, agar hidup kami ini berkenan di hadapan. Berbicaralah Tuhan. Kami percaya ketika Engkau bersabda, sirnalah kegelapan dalam hati kami. Oh, amin Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi semuanya. Para sobat muda, para viewer dimanapun berada. Pagi hari ini ketika saya melihat bacaan dari e-Katolik, saya tertarik sangat tersentuh dengan Injil dari Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17. Saya akan bacakan secara singkat ya. Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Judulnya menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Pada waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, belas kasihan ini sungguh menyenangkan kalau kita menerimanya. Jadi dalam bacaan Injil hari ini, yang protes ini kepala rumah ibadat. Kenapa kok dia protes? Karena bukan dia yang menerima. Coba dia yang sakit bungkuk, pasti dia gak apa-apa kalau hari Sabat. Saudara yang terkasih,
pada saat saya remaja, saat saya masih di bangku SMK, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku ini kepingin menikah umur 27 tahun. Waktu itu berarti saya masih umur 16-17 ya. Saya berdoa, calon aja enggak ada gitu. Nah suatu ketika, itu terus tak bergumulkan. Suatu ketika saya berjalan-jalan sama salah seorang dari tante saya gitu. Tante saya ini ngomong, Christian, kamu jangan kesusu pacaran dulu, jangan tergesa-gesa. Kamu harus sekolah sampai selesai, bekerja, cari uang yang banyak, supaya bisa nraktir pacarmu. Oh iya, itu membekas sampai sekarang di pikiran saya. Saya merasakan, duh Tuhan, saya ini waktu itu enggak tahu ya, bisa kuliah atau enggak. Karena keadaan ekonomi pas-pasan. Tapi saya bersyukur, tepat pada waktunya, saya mendapatkan belas kasihan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan buka jalan bagi saya untuk bisa kuliah. Melalui apa? Melalui kakak saya. Kuliah dibiayai kakak saya. Saya bersyukur gitu loh. Karena Tuhan menurunkan berkat pada kakak saya, sehingga kakak saya memberkati saya, sehingga saya bisa kuliah. Nah, kuliah nggak dimanfaatkan dengan baik. Ya, tapi bersyukur ya bisa lulus akhirnya, lulus kuliah. Setelah lulus kuliah, sebelum lulus kuliah itu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya ini nanti kalau lulus kepingin kerja di perusahaan asing Tuhan. Paling enggak PMA gitu. Tapi lihat IPK saya, rasanya kok enggak mungkin gitu loh saya. Saya ini peringkat ketiga dari bawah. Peringkat ketiga atau peringkat kedua dari berapa puluh mahasiswa yang lulus waktu itu. Itu saya peringkat kedua atau enggak peringkat ketiga dari bawah. Jadi sangat rendah sekali gitu IPK saya. Tapi ya lagi-lagi itu loh. Yang namanya belas kasihan Tuhan itu kalau orang dunia itu bilangnya hoki ya. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan itu enggak ada yang namanya hoki. Itu namanya belas kasihan Tuhan. Saya diterima di perusahaan asing tersebut. Luar biasa. Tuhan buka jalan. Dengan gaji waktu itu 3 kali lebih tinggi daripada teman-teman saya yang lulusnya cum laude atau IPK-nya tinggi. Walaupun saya tidak membenarkan ya, tapi ini saya cuma bercerita bahwa saya mendapatkan belas kasihan Tuhan itu berkali-kali. Kayak gitu. Nah hanya itu saja. Karena saya dari keluarga yang miskin, pas-pasan lah istilahnya ekonominya terbatas. Nggak pernah punya mobil tuh. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan nanti kalau kerja nanti Tuhan ya, saya maunya lewat tol Tuhan. Saya mikirnya naik mobil, dikasih fasilitas mobil. Untung Tuhan tidak menerjemahkan naik bis. Ya. Bis patas lewat tol juga gitu. Tapi saya bersyukur, saya kerja berapa bulan, saya diangkat, dipromosikan dan saya dikasih mobil kantor. Sekali lagi saya mendapatkan belas kasih Tuhan. Ya toh udah. Tuh. Terus ya namanya saya sudah mendekati umur untuk menikah, saya berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, kalau boleh ini umur 27 saya married Tuhan. Tapi rumah belum punya. Ya tuh, mobil masih mobil kantor. Keluarga saya tidak punya rumah. Mau tinggal di mana? Karena biasanya pondok mertua Indah ini tidak ada rumah saya. Jadi ya sudah, saya tetap terus berdoa dan berusaha bekerja. Sudah ganteng enggak, kaya juga enggak, kayak gitu loh. Pinter juga enggak. Dan lagi-lagi
saya ini mendapatkan belas kasihan Tuhan. Tepat umur 27 tahun, saya diizinkan Tuhan untuk menikahi pasangan hidup yang terbaik yang Tuhan berikan. Seorang gadis yang sangat cantik di mata saya loh ya. Gitu. Umur 27 tahun pas. Waktu itu saya merasakan, Tuhan, aku ini tidak layak. Kenapa? Aku ini ya tidak baik-baik banget loh. Ya tidak rajin-rajin banget untuk melayani kau. Ya tidak kudus-kudus banget gitu. Kalau ada kriterianya, saya tidak sama sekali tidak masuk kriteria. Tetapi itulah yang dinamakan belas kasih Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, berapa banyak dari kita yang bisa merasakan bahwa kita ini sudah menerima belas kasih Tuhan. Karena setiap anak-anak Tuhan itu diberikan mendapatkan belas kasih Tuhan sesuai dengan takaran dan porsinya masing-masing. Tapi berapa banyak dari kita yang tidak merasakan dan menganggap itu hanya sebagai suatu kebetulan. Oh itu ya kebetulan aja. Kayak gitu. Pagi hari ini kita akan lihat bagaimana sih caranya supaya kita ini bisa senantiasa menerima dan merasakan belas kasih Tuhan. Injil Lukas 13 ayat 10 sampai 17 mencatat ada 2 poin penting. 2 poin penting yang harus kita lakukan supaya kita bisa merasakan belas kasih Tuhan, menerima dan merasakan belas kasihan Tuhan setiap saat. Loh, enak loh belas kasihan itu. Poin yang pertama, kalau kita mau merasakan belas kasihan Tuhan setiap saat, poin yang pertama ini penting. Selalu berada dalam kumpulan orang-orang beriman yang menyembah Allah. Loh, bener dah. Ini ada ayatnya loh. Lukas 13 ayat 10 sampai 11. Ini dikatakan, pada suatu kali Yesus datang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ya, di ayat 10, pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Nah, berarti Yesus ini mengajar di rumah ibadat. Ada orang ibu-ibu yang bungkuk ini, dia berada di sana. Dia mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Tapi kalau ibu itu enggak di situ, mungkin dia di warung cangkruk, ngopi-ngopi, kongko-kongko, gosip-gosip sama orang lain misalnya, atau di tempat-tempat yang lain. Ibu ini tidak akan menerima belas kasih Tuhan. Tetapi karena ibu ini berada dalam kumpulan orang-orang yang menyembah Allah, istilahnya dia kecipratan. Ibu ini mungkin tidak bermaksud ya, tetapi dia kecipratan belas kasih Allah. Karena dia berada dalam lingkungan yang tepat. Kumpulan orang-orang beriman yang menyembah Allah. Cek hari ini. 24 jam sehari. Berapa banyak dan di mana kita berada. 8 jam di tempat kerja, sisanya di mana? Oh sisanya di rumah, oh sisanya di mall. Beradalah dalam kumpulan orang-orang beriman yang sedang menyembah Allah. Di mana? Persekutuan doa, doa lingkungan, misa harian, banyak. Supaya apa? Kita mendapatkan kecipratan belas kasihan Allah. Jangan habiskan waktumu di kafe, di mall, XX1, nonton, enggak. Utamakan dulu kerajaan Allah.
Bukan berarti tidak boleh. Boleh, silakan. Tapi semuanya itu ada porsinya masing-masing. Kalau waktunya memuji Tuhan, memuji Tuhan. Kalau waktunya berdoa, waktunya persekutuan, datang ke persekutuan. Waktunya sel, datang sel. Waktunya ke gereja, datang ke gereja. Kalau memang waktunya santai, santai. Kalau waktunya nonton, waktunya jalan-jalan, jalan-jalan. Tapi semuanya harus proporsional. Yang kedua, datang mendekat kepada Tuhan. Poin yang kedua, datang mendekat kepada Tuhan. Ini ayatnya dari mana? Lukas 13 ayat 12 sampai 13. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Perlu digarisbawahi, Tuhan itu memanggil ibunya. Bu, kesini bu. Kalau kita orang normal, ya, duduk, terutama yang agak gemuk kayak saya ini. Sudah duduk enak, berdiri tuh rasanya waduh kayak susah gitu loh. Apalagi ini ibu ini bongkok loh. Dan di sana itu nggak sedikit orang. Banyak orang. Apa enggak malu? Jalan bongkok-bongkok gitu di depan orang. Pasti jalannya pelan sekali. Pasti malu. Dan pasti butuh effort. Tetapi ibu ini datang kepada Tuhan. Mengikuti panggilan Tuhan. Jadi poin yang kedua. Kalau mau merasakan belas kasih Tuhan setiap saat. Datang mendekat kepada Tuhan. Senantiasa datang mendekat kepada Tuhan. Itu poin yang kedua. Kalau enggak rugi. Kalau ibu itu dipanggil dia enggak datang. Kalau anak saya misalnya tak panggil. Nyo. Sini nyo. Ini loh. Papi ada KFC. Misalnya. Kalau dia enggak datang. Ya tak simpen sama saya. Oh ya sudah enggak, main sih. Tapi kalau dia datang, apalagi kalau lapar, dimakan langsung. Kayak gitu. Jadi poin yang kedua, senantiasa datang mendekat kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui Ekaristi. Persekutuan doa. Sel. Doa pagi. Baca firman. Berapa banyak kita buka IG, TikTok, Snapchat, dan lain-lain. Dibanding dengan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Gampang? Enggak. Saya juga mengalaminya. Harus berjuang untuk bisa tetap PP, baca firman, adorasi, ikut misa harian, itu berjuang. Misa harian, saya pagi nggak bisa, siang ada. Siang nggak bisa, malam ada. Kalau nggak bisa semua ya berarti nggak niat. Kayak gitu. Itu tadi 2 poin. Dan 1 poin tambahan ini. Ini poin tambahan. Poin ketiga. Senantiasa mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Ibu yang bungkuk ini, yang disembuhkan, setelah dia sembuh, dia memuliakan Tuhan. Ayatnya ada di mana? 13. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Ya kan? Dia udah 18 tahun bungkuk, disembuhkan hanya dengan 1 sentuhan Tuhan. Dia bisa berdiri tegak. Pasti orang-orang takjub toh. Pasti datang selamati. Ada yang ngecek beneran nih bungkuk apa enggak ini. Beneran apa enggak.
Kayak gitu. Tetapi ibu ini sadar bahwa itu semua adalah belas kasih Allah. Karena itu dia bangkit dan dia memuliakan Allah. Bagaimana dengan kita? Apa yang lebih mudah, lebih banyak kita lakukan? Menggerutu, bersungut-sungut, atau bersyukur? Oh, aku bersyukur senantiasa. Beneran bersyukur atau cuma pura-pura bersyukur? Kalau kita benar-benar bersyukur, kita tidak akan pernah khawatir. Kita tidak akan pernah minder. Kita tidak akan pernah kepahitan. Kalau hidup kita dipenuhi rasa syukur. Karena banyak sekali hal yang bisa kita kesyukuri. Tuhan, aku habis kalah tender. Tuhan, aku habis dimarahi atasanku. Tuhan, aku habis kecopetan. Tuhan, aku lagi sakit. Carilah apa yang bisa kita syukuri. Tuhan, mungkin aku sakit, tapi aku bersyukur. Paling enggak aku masih sakit, masih bisa ke dokter. Masih punya uang untuk berobat. Tuhan, mungkin aku dimarahi atasanku. Tapi aku bersyukur Tuhan. Berarti aku masih punya pekerjaan. Tuhan, aku habis kalah tender. Aku bersyukur Tuhan. Berarti Kau menghindarkan aku dari hal yang tidak mampu aku kelola. Cari ucapan syukur. Benar-benar sadari. Kalau kita kecewa, ungkapkan sama Tuhan. Minta Tuhan, Tuhan mampukan aku untuk bersyukur. Maka Roh Kudus akan memampukan kita. Yang penting kita berani seperti ibu yang sakit bungku itu. Dia mau maju menanggapi panggilan Tuhan dan dia berani memuliakan nama Tuhan. Dan yang terpenting, selalu berada dalam lingkungan orang-orang yang menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Orang dunia bilang, masa depanmu ditentukan dengan siapa kamu bergaul. Kalau kamu bergaul dengan orang yang cabul, ya akan jadi cabul. Pezina akan jadi pezina. Pencopet akan jadi pencopet. Orang yang suka berkeluh kesah, kamu akan berkeluh kesah. Kamu bergaul dengan pencuri, kamu akan menjadi pencuri. Tetapi kalau lingkunganmu adalah pemuji dan menyembah Tuhan, maka hadirat Tuhan akan ada di dalam hati kita. Pagi hari ini, ambil keputusan. Tuhan, aku mau lagi, lebih lagi Tuhan, untuk berkomitmen, selalu memuji dan muliakan nama-Mu. Baik dalam hidup doa maupun dalam hidup sehari-hari. Dan terlibat aktif untuk melayani Tuhan kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk belas kasih-Mu yang kami terima Tuhan. Bila kami selalu disadarkan atas segala kebaikan-Mu, belas kasih yang kami terima dalam kehidupan kami. Selalu kami kembali dengan memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya Tuhan, selamanya. Mari setiap kita
dengan menerima belas kasih Tuhan, kita bersyukur bahwa hatimu dan angkat suaramu, kembalikan segala kemuliaan untuk Tuhan Yesus atas segala kebaikan yang telah Dia lakukan dalam kehidupanmu. Terima kasih Yesus, menyembahmu Yesus. kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Lord Jesus. Kami terima kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Hati kami disentuh oleh belas kasih-Mu Tuhan. Hidup kami disadarkan bahwa kami punya Bapa yang begitu mencintai kami. Bahwa kehidupan kami bukanlah satu kebetulan. Dan setiap perkara yang Tuhan izinkan terjadi bukan juga satu kebetulan. Kami tahu Tuhan Yesus, semua yang kami jalani bersama-sama dengan Tuhan. Dan selalu ada belas kasih-Mu atas hidup kami. Tuhan Yesus, biarlah kami tetap berada di dalam kumpulan orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, orang-orang yang terus memuji menyembah Engkau. Kami terus mau dengar ketika Tuhan memanggil kami. Kami mau datang. Dan kami mau mengembalikan semua rasa syukur kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk jamahan-Mu. Terima kasih atas setiap suara-Mu yang Kau berbicara kepada kami secara pribadi di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Dan selepas dari pagi hari ini ketika kami boleh selesai berdoa bersama, kami akan beraktivitas. Kami juga percaya setiap tugas dan tanggung jawab yang akan kami kerjakan, kami mau aminkan sesuai dengan firman-Mu. Kami terima belas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap untuk memulai aktivitas kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Jesus. Segala puji syukur, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan hanya untuk Engkau, satu-satunya Allah kami yang hidup dan berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih semua teman-teman, para viewer GMJ dimanapun berada. Kita sudah mengikuti GMJ pada pagi hari ini. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang melawat saudara dan kami. Oke, selamat beraktivitas and God bless you all. God bless you.